Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita akan memahami dan mendalami satu kata yang sering kita ucapkan, bahkan sering kita dengar, yakni kata karir. Karir merupakan rangkaian perkembangan pengalaman kerja seseorang selama hidupnya, di mana dalam karir itu terbentuk sebuah pengaruh dari beberapa faktor, yakni faktor psikologi, sosial, pendidikan, fisik, maupun ekonomi. Dalam kesempatan manusia membangun karir, manusia memiliki banyak fungsi bagi sesamanya maupun di dalam lingkup sosialnya. Ada 3 hal yang dapat dipenuhi secara utama, yaitu kebutuhan akan hubungan manusia, kemudian kedua kebutuhan akan aktivitas, dan yang ketiga kebutuhan mata pencaharian. Dari perkembangan karir ini dapat kita urai di dalam beberapa tahap sesuai dengan kategori usia. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan. Itu terjadi di usia 0 sampai 14 tahun, di mana manusia mengamati dunia sekitarnya, rasa ingin tahu, mengembangkan minat dan membentuk kompetensi, memahami kelebihan dan kekurangan. Kemudian tahap eksplorasi adalah di usia 15 sampai 24 tahun, di mana manusia mempunyai sifat pengembangan sudah internal, mulai melihat bidang pekerjaan yang ingin diketahui berdasarkan pendidikan yang dipilih. Kemudian menyelesaikan sekolah dan mulai mencari lapangan pekerjaan dan membangun komitmen, sekalipun komitmen itu terkadang masih rendah dan sering berubah-ubah atau berpindah-pindah. Kemudian tahap penetapan itu di usia 25 sampai 44 tahun, di mana manusia memulai membangun posisi dalam pekerjaan dan berusaha menampilkan prestasi yang baik. Kemudian mulai menapaki jenjang karir dan memantapkan bidang pekerjaan yang dipilihnya. Kemudian tahap pemeliharaan itu terjadi di usia 45 sampai 65 tahun, di mana manusia mulai memutuskan untuk tetap bertahan pada pekerjaan yang telah dijalani pada tahap-tahap sebelumnya dan mulai meningkatkan karir dan kebiasaan mencapai puncak dalam sebuah harapan yang sudah diprosesnya. Kemudian tahap penurunan itu terjadi di atas 65 tahun, di mana manusia mengalami penurunan energi dan minat pada pekerjaan dan mengurangi pekerjaan, bahkan menyerahkan pekerjaan itu pada yang lebih mudah, sehingga manusia di usia itu mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Dari pengelompokan ini bukan hal yang mutlak, namun yang jelas keberhasilan pada satu tahap tergantung pada keberhasilan di tahap sebelumnya. Misalnya individu yang gagal pada tahap eksplorasi akan memilih pekerjaan yang kurang sesuai dengan dirinya. Nah, tujuan dari perencanaan sebuah capaian dalam pekerjaan yang dipilih dengan pertimbangan yang matang akan melahirkan 2 manfaat perencanaan. Yang pertama adalah membangun individu untuk tetap fokus dalam membuat keputusan hidup. Dan yang kedua, petunjuk individu atau pribadi dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari agar tidak berpindah-pindah pekerjaan. Itu adalah manfaat dan rencana uraian daripada pemahaman kita untuk melihat dan mengalami yang namanya karir. Sebuah kata yang tidak asing bagi kita, namun perlu kita pahami, perlu kita hidupi, sehingga semuanya itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Terima kasih.
dan tetap sehat, sukses selalu.